Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Ali di video yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Ma'un. Hari ini kita masih di surah Al-Ma'un, tapi kita belajarnya mengenal hukum bacaan mim sukun. Seperti apa? Mari sebelum kita mulai pelajarannya, kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat semua pastikan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi dari Mr. Ali ini mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, langsung saja Mr. Ali ke materi kita, yaitu hukum bacaan mim sukun di dalam surah Al-Ma'un. Oke. Jadi yang pertama kita harus mengenal ternyata mim sukun itu memiliki 3 macam hukum bacaan. Yang pertama ikhfa safawi, yang kedua idgham mutamatsilain, yang ketiga ada idhar safawi. Baik, yang pertama ikhfa safawi artinya kita membaca ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Maka disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun. Ingat ya, kajian kita mim sukun. Jadi ketika ada mim sukun berhadapan dengan huruf ba, maka huruf tersebut atau bacaan tersebut dihukumi hukum bacaan ikhfa safawi. Huruf ikhfa safawi itu hanya ada satu. Loh, gampang kita mencarinya di dalam Al-Qur'annya. Jadi kalau ada mim sukun, kemudian setelah huruf mim itu ada huruf ba, maka sudah bisa dipastikan itu adalah hukum bacaan ikhfa safawi. Nah, cara membaca ikhfa safawi bagaimana? Dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan. Duk, duk, duk. Nah, seraya mengeluarkan suara ikhfa dalam pangkal hidung. Jadi kayak sengung, oke? Baik, Mr. Ali contohkan di sini pada kalimat tarmihim bihijarah. Kalimat tarmihim bihijarah, mim sukun bertemu dengan ba seperti yang digaris bawahi pada tulisan di sebelah kanan. Baik, yang di sebelah kiri alam ya'lam bi annallah. Alam ya'lam bi. Nah, yang bergaris bawah mim bertemu huruf ba itu disebut dengan ikhfa safawi. Dari sini bisa dipahami, jadi huruf ikhfa safawi itu hanya ada satu, apa? Ba. Ya, karena ini hukum bacaan mim sukun, maka setiap mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya ikhfa safawi. Baik, hukum yang kedua yaitu ada idgham mutamatsilain. Ini juga ada yang menyebutnya dengan idgham mimi. Idgham mimi. Kenapa disebut dengan idgham mutamatsilain? Ya, idgham mimi atau misli. Ya, misli artinya sama, baik sifat maupun makhrajnya. Jadi mimi artinya ada 2 mim yang dia itu bertemu. Yang satu mimnya sukun, yang mim berikutnya itu berharokat. Contoh di sini ya, pada kalimat alladzi at'amahum min ju'a. Idgham mimi, ya, idgham mimi saya tegaskan ulang.
idgham artinya di situ memasukkan. Ya, arti dari kata idgham itu memasukkan. Maka idgham mimi berarti memasukkan huruf mim. Ya, mim sukunnya dimasukkan ke huruf mim berikutnya. Artinya seolah-olah mim yang kedua itu berharokat tasdid. Idgham mimi. Cara membacanya di sini yang pertama di sebelah kanan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Oke. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia disebut idgham mutamattsilain atau idgham misli atau juga disebut idgham mimi. Oke, yang pertama tadi apa? Ikhfa safawi. Hurufnya ada berapa? Hurufnya aja satu. Ya, yang kedua huruf idgham mutamattsilain. Ya, hurufnya ada berapa? Ada satu juga. Kalau ikhfa safawi hurufnya adalah ba, idgham mutamattsilain hurufnya adalah mim. Pintar. Berikutnya yang terakhir ada idhar safawi. Nah, idhar safawi ini artinya adalah idhar sendiri itu artinya jelas. Maka kalau ada anak-anak yang nggak jelas di sini maka dia tidak termasuk di idhar safawi. Tapi ikhfa samar-samar. Jadilah orang yang jelas seperti idhar. Oke, sedangkan safawi artinya sama, bibir. Ya, disebut idhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Pintar sekali. Kenapa huruf mim? Karena huruf mim itu miliknya hukum bacaan idgham safawi atau idgham mimi, sedangkan ba itu adalah milik dari hukum bacaan ikhfa safawi. Jadi selain huruf mim dan ba, maka dia sudah pasti tergolong ke dalam bacaan idhar safawi. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Ya, mimnya langsung mingkem. Contoh ya, lihat baik-baik. Mim bertemu dengan ain. Mim sukun bertemu dengan huruf ain. Alladzina hum an salatihim sahun. Pada kalimat hum di situ misalnya tidak berdengung. Ya, tapi langsung mingkem melanjutkan dengan huruf ainnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Alladzina hum yura'un. Maka mim sukunnya tidak berdengung. Mim sukun tidak masuk ke dalam huruf ya, tapi jelas itu suara bunyi mim sukun. Oke? Paham ya? Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, misalnya dikasih project, yaitu silahkan kalian menulis, kemudian nanti menganalisis ada nggak hukum bacaan mim sukun di situ. Oke, sekian dari Mr. Ali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.